Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan cara melakukan uji independen sampel t-test dan menentukan besar effect size pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji independen sampel test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok tersebut. Kemudian effect size adalah merupakan perbedaan kejadian efek antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Effect size digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh setelah diberikan perlakuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk materi video kali ini kami beri judul Efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe PJBL dalam peningkatan hasil belajar fisika kelas 11 siswa di SMA Ek. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa? Yang kedua, apakah model pembelajaran problem project based learning atau PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada mata pelajaran fisika antara peserta didik yang menggunakan model pembelajaran PJBL dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian untuk hipotesis dilakukan H0 apabila tidak ada perbedaan antara hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA Ek antara yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan model pembelajaran konvensional. HA, ada perbedaan antara hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA Ek antara yang menggunakan model pembelajaran PJBL dan model pembelajaran konvensional. Jenis eksperimen yang dilakukan adalah kuasi eksperimen, pretest, post-test eksperimen, dan kontrol grup desek. Kemudian rancangan eksperimen yaitu kelas eksperimen O1 hasil pretest. Ek adalah perlakuan yang diberikan, kemudian O2 adalah hasil post-test dari kelas eksperimen. Kemudian KK kelas kontrol. O3 adalah hasil pretest dari kelas kontrol, kemudian tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan untuk kelas kontrol. Kemudian O4 adalah hasil post-test dari kelas kontrol. Sebelum melakukan uji independen sampel t-test, terlebih dahulu kita melakukan uji normalitas sebagai persyaratan sebelum melakukan uji parametrik. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita sediakan data di mana ada 4 tipe data yang kita gunakan, yaitu data pretest dari kelas eksperimen dan post-test dari kelas eksperimen. Kemudian data pretest dan post-test dari kelas kontrol. Nah, untuk kode 1 untuk kelas untuk hasil pretest kelas eksperimen, kemudian kode 2 untuk hasil post-test kelas eksperimen, kode 3 untuk hasil pretest dari kelas kontrol, kemudian kode 4 hasil post-test dari kelas kontrol. Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji normalitas, yang pertama analyze, kemudian deskriptif statistik, explorer.
Kemudian hasil dipindahkan ke kotak dependent list, kemudian kode kita pindahkan ke vector list. Kemudian kita klik di plot sebelah kanan, kemudian pilih normality plot white test. Continue, kemudian continue. Dari hasil uji normalitas tergambar deskripsi dari data hasil pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest kelas kontrol, dan post-test kelas kontrol, di mana terdapat rata-rata dan standar depresiasi dari setiap kelas dan hasil dari post-test maupun pretest. Kemudian pada tabel test of normality kita menggunakan Shapiro wheel. Kenapa kita menggunakan Shapiro wheel? Karena jumlah sampel setiap kelas di bawah 50. Nah, kemudian untuk menentukan apakah data terdistribusi normal, kita lihat di kolom SIG. Nah, karena di kolom SIG terlihat dari hasil pretest, post-test, ya, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol di atas 0,05, yaitu 0,069 untuk pretest eksperimen, 0,084 untuk post-test kelas eksperimen, 0,256 untuk pretest kelas kontrol, kemudian 0,90 untuk post-test kelas kontrol, maka lebih besar dari 0,05 data terdistribusi dengan normal. Nah, kemudian setelah kita melakukan uji normalitas, kita lakukan kembali uji homogenitas untuk melihat sebaran data apakah tersebar secara homogen. Dengan cara klik analis, kemudian komparmen, kemudian one way ANOVA. Kemudian hasil kita pindahkan ke dependent list, kode pindahkan ke vektor. Kemudian pilih option. Kemudian klik homogeneity of variance test. Kemudian continue, lanjut. Kemudian hasil dari uji homogenitas dapat terlihat bahwa dari tabel test of homogeneity of variant terlihat di data SIG-nya itu semua variabel, ya, semua variabel di atas 0,05. Ini artinya data homogen, baik post-test, pre-test, kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita melakukan uji homogenitas, data dinyatakan homogen, kemudian kita menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dibuat. Yang pertama, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan berpengaruh atau tidak, kita gunakan data memanjang ke samping, yaitu Q1, O1, O2, O3, dan O4. Nah, O1 ini adalah pretest eksperimen, O2 adalah post-test eksperimen, O3 adalah pretest kelas kontrol, dan O4 adalah post-test kelas kontrol. Kemudian kita lakukan uji Pairit sampel t-test dengan cara klik analis, komparmen, pilih Pairit sampel t-test. Kemudian, ya, karena kita ingin melihat perbedaan di kelas kontrol, maka pretest kelas kontrol kita masukkan ke variabel 1,
post test kelas kontrol kita masukkan ke variabel 2. Kemudian kita lanjutkan oke. Nah, maka di sini terlihat bahwa seek to toilet ya dari uji PyRate pada kelas kontrol itu adalah 0,000. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan hasil PyRate sampel t-test dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toilet sebesar 0,000, maka hipotesis H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, ada perbedaan secara signifikan pada pretest dengan model pembelajaran konvensional, di mana min sama dengan 46,00 dan post-test dengan model pembelajaran konvensional min 61,00. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu penggunaan model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa. Kemudian yang kedua yaitu menjawab pertanyaan kedua. Apakah model pembelajaran PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa? Nah, dengan cara yang sama, uji PyRate sampel t-test dilakukan pada model pembelajaran PJBL antara hasil pretest dan post-test. Caranya, analyze compartment PyRate sampel test. Kemudian yang eksperimennya, karena kita ingin menguji kelas eksperimen, maka eksperimen pretest eksperimen masuk ke variabel 1, post-test eksperimen masuk ke variabel 2. Kemudian klik OK. Maka hasil dari PyRate sampel test kelas eksperimen terlihat seek to toilet 0,000. Jadi dapat kita simpulkan lagi bahwa berdasarkan hasil PyRate sampel t-test pada kelompok eksperimen dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toilet sebesar 0,000. Maka hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, ada perbedaan secara signifikan pada pretest dengan model project based learning, di mana mean atau rata-rata sama dengan 41,00 dan post-test dengan model PJBL rata-rata atau mean-nya sama dengan 71,50. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu penggunaan model pembelajaran proyek based learning berpengaruh besar terhadap hasil belajar fisika siswa. Untuk melihat perbedaan hasil belajar fisika siswa antara yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran project based learning, kita hitung menggunakan uji independen sampel t-test untuk membandingkan hasil post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Caranya kembali lagi ke data yang telah kita urutkan ke bawah, yaitu analyze, compartment, pilih independent sample t-test. Kemudian hasil kita masukkan ke kotak tes variabel, kemudian kode kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian dependent. Kemudian di sini karena kita ingin membandingkan antara kelas eksperimen, ya, post-test kelas eksperimen sama dengan 2, kemudian grup 2-nya itu post-test kelas kontrol sama dengan 4. Kemudian continue, oke. Hasilnya terlihat bahwa independent sample t-test sama dengan 0,000, baik kelas eksperimen maupun kelas
kontrol. Nah, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji independen sampel t-test dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toilet sebesar 0,000. Maka hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada post-test hasil belajar fisika siswa dengan model pembelajaran konvensional, di mana rata-ratanya atau mean sama dengan 61,00 dengan post-test hasil belajar fisika siswa yang menerapkan model pembelajaran project-based learning atau PJBL, di mana rata-rata atau mean sama dengan 71,50. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa SMA X antara yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan yang menggunakan model pembelajaran PJBL. Maka dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran PJBL berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa SMA X. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari efek size atau perbedaan kejadian efek antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana rumus bisa dilakukan dengan cara manual dan cara digital. Cara manual menggunakan rumus Cohen D sama dengan M2 dikurang M1 per standar deviasi. Nah, di mana M2 itu adalah rata-rata kelas kontrol untuk nilai post-testnya. Kemudian M1 adalah rata-rata kelas eksperimen untuk nilai post-test. Dan standar deviasi rata-rata dari kelas kontrol eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kita hitung dengan menggunakan link yang telah tersedia untuk mencari D atau efek size dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, dengan cara dikopikan pada Google, kemudian klik. Nah, kita ulang kembali, kontrol paste, kemudian kita okekan. Iya, nah, maka kalkulator digital tampak untuk kalkulator Cohen ya, di mana M1 kita masukkan nilai rata-rata dari kelas kontrol. Kemudian di grup 2 kita masukkan nilai dari standar deviation. Kemudian sampel size 30. Kemudian kelas 2 kita masukkan rata-rata dari kelas eksperimen. Kemudian sampel standar deviation kita masukkan 6,318. Kemudian jumlah sampel 30. Kemudian lanjut kita klik kalkulator. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya yaitu 1,32767. Kita pindahkan, hasilnya adalah 1,32767. Nah, kemudian untuk menginterpretasikan besaran efek yang diperoleh dari
perhitungan, maka bisa melihat tabel efek ya, di mana apabila D lebih kecil atau sama dengan 0,2 ini masuk ke dalam kategori kecil. Kemudian apabila D ya sama dengan 0,5 atau di bawah 0,5 itu ini masuk dalam kategori sedang. Kemudian apabila D sama dengan 0,8 atau di atas 0,8 maka termasuk dalam kategori besar. Nah, dari hasil perhitungan D dari Cohen yaitu 1,32767 berdasarkan hasil uji ya, besaran efek Cohen didapatkan hasil D sebesar 1,328. K. Besaran efek size antara dua kelompok berada di tingkat besar. Kemudian untuk melihat kurva kelas kontrol dan kelas eksperimen, kita bisa lakukan dengan cara mengcopy link ke Google. Ya, Google. Kita ulangi kembali. Ya. Nah, maka kelihatan ya kurva dari Cohendi. Nah, tinggal di bagian pojok sebelah kiri dimasukkan nilai 1,328. Kemudian klik. Nah, maka terdapat rentang antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen membesar. Nah, jadi ini rank ya atau gap antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kemudian datanya bisa kita pindahkan ke Word ya seperti yang terlihat di gambar monitor ini. Nah, maka dapat disimpulkan perbedaan hasil belajar fisika siswa antara kelompok dengan model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran PJBL berbeda secara signifikan. Nilai effect size yang besar. Jadi terjadi perbedaan yang besar. Nah, demikianlah tutorial yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.